Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mampu menjalankan amal soleh, amal ibadah, amal ketaatan kepada Allah, termasuk dengan kita belajar ilmu agama, maka kita sudah melaksanakan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Dengan senantiasa kita belajar ilmu agama dan tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bahwasanya kita sudah mendapatkan banyak dari ilmu, tidak pernah kita merasa bahwasanya kita sudah cukup, tapi kita senantiasa haus dan ingin terus menambah ilmu agama. Maka kita semuanya sudah melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Hendaknya setiap muslim tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia pernah dengar dari ilmu agama, karena ilmu agama itu sangatlah luas, sangatlah banyak. Semakin kita belajar, semakin kita merasa tidak tahu banyak yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, hendaknya kita semuanya selalu berusaha mengisi hari-hari kita, waktu-waktu luang kita dengan belajar ilmu agama, karena ini adalah satu di antara perbuatan atau amal yang mulia. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya belajar ilmu agama, senantiasa mengkaji ilmu agama adalah sebaik-baik perbuatan atau amal yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji masih berkaitan dengan muamalah. Pada malam hari ini kita akan mengupas mengenai apa yang disebut oleh para ulama, atau diistilahkan oleh para ulama dengan hilah syar'iyah. Dari segi bahasa kata hilah itu artinya adalah, kalau bahasa Indonesia, berkilah atau merekayasa atau mencari celah, mencari jalan lain jika ada jalan, ada satu jalan kemudian jalan tersebut buntu, maka kita bisa mencari jalan lain untuk mencapai tujuan yang sama.
Maka ya, dilihat dari segi bahasa ini, maka bisa ada gambaran bagi kita bahwasanya ada dalam istilah hukum syarak itu termasuk dalam istilah muamalat ini yang namanya hilah dan berkilah atau melakukan hilah ini ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan maka itu disebut ghairu syar'iyyah, tidak sesuai dengan syarat. Adapun hilah yang dibolehkan maka yang seperti itu disebut dengan hilah syar'iyyah. Hilah syar'iyyah, berkilah atau mencari celah, mencari jalan lain namun sesuai dengan hukum syarak, tidak melanggar hukum syarak. Hukum melakukan hilah yang syar'iyah ini adalah boleh. Para ulama mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di masa hidup beliau pernah mengangkat seorang pekerja di Khaybar. Artinya mempekerjakan orang untuk bekerja di Khaybar. Khaybar yang sudah kita ketahui bahwasanya di sana adalah tempat penghasil kurma, tempat kebun kurma di Khaybar. Faja'ahu bitamrin janib. Kemudian orang tersebut menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bekerja pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang kepada Rasulullah dengan membawa kurma yang bagus. Kurma bagus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akullu tamri Khaybar hakadha?" Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, apakah semua kurma di Khaybar itu seperti ini? Ya, beginikah semua kurma yang ada di Khaybar itu? Lalu orang tadi menjawab, la. Faqala la. Orang tadi menjawab, tidak. Wallahi ya Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasulullah. Inna lana'khudhu as-sa'a min hadha bis-sa'in. Kata orang ini, kami biasanya di Khaybar ini membeli satu sok. Ya, ukuran satu sok itu 4 mud. Nah, kalau diperkirakan dengan timbangan sekarang adalah kurang lebih 2 kilogram. Kami membeli ini satu sok dengan 2 sok. Tapi sok ini adalah takaran. Satu sok kurma yang bagus ini kita beli dengan 2 sok kurma biasa. Kurma yang kurang bagus kualitas. Dan 2 sok dengan 3 sok. Wasa'aini bisalas. Berarti apa? Menjual kurma sama-sama kurma, masih sama jenisnya meskipun beda macamnya. Tapi dengan ukuran yang berbeda, maka ini adalah muamalah yang ribawiyah. Menjual makanan dengan makanan secara barter, satu sok dihargai 2 sok. Yang satu menjual satu sok, membelinya dengan 2 sok. Nah, dengan cara barter. Berarti apa? Ini adalah kalau dalam bab riba kita masih ingat itu adalah termasuk jenis riba fadl. Ya, salah satu praktek atau bentuk riba fadl. Orang ini datang pada Rasulullah kemudian menceritakan hal itu di Khaybar seperti ini.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, la taf'al, jangan lakukan ini ribawi. Ya, karena ini adalah muamalat yang riba, haram. Jenisnya. Kemudian beda ukurannya, maka itu disebut riba fadl. Tidak berhenti di situ Rasulullah, tidak hanya mengatakan la taf'al, jangan lakukan saja. Namun beliau memberikan jalan keluar atau cara supaya yang seperti ini bisa dihasilkan, tapi dengan cara yang lain yang sesuai dengan syariat. Apa kata beliau? Bi'il jam'a bid-darahim. Kata beliau, jangan begitu, juallah kurma semuanya, juallah kurma yang buruk tersebut dengan dengan dirham. Yang dihargai misalnya 1 dirham. Ini 1 dirham untuk membeli 2 sok kurma yang kurang bagus. Lalu setelah dia dapat uang 1 dirham itu, summa ta'bid darahim janiban, kemudian uang 1 dirham ini baru digunakan untuk membeli kurma yang bagus. Nah, ini contoh jual beli secara barter yang tidak dibolehkan. Lalu Rasulullah SAW berikan cara atau celah supaya bisa dibolehkan sesuai dengan syarat, dengan tetap mendapatkan tujuan yang sama, hasil yang sama. Caranya bagaimana? Kata beliau, orang datang ke pasar, petani datang ke pasar, dia ingin menjual 2 sok kurma yang jelek untuk membeli 1 sok kurma yang bagus. Nggak bisa seperti itu. Apa kata Rasulullah? Kurma yang jelek ini dulu dijual dulu. Ini saya jual kurma yang jelek ini 2 sok, 1 dirham. Setelah orang ini dapat 1 dirham, baru digunakan untuk membeli kurma yang bagus 1 sok dengan harga 1 dirham. Ya, berarti dari hadis ini para ulama mengambil hukum bahwasanya kalau dengan 1 cara itu diharamkan, maka boleh ditempuh cara yang lain sesuai dengan syarat, dengan hasil yang sama. Ini yang disebut dengan hilah syar'iyah. Dari hadis ini diambil dalil kebolehan melakukan hilah atau berkilah atau mencari celah atau merekayasa dengan cara yang lain untuk mendapatkan hasil yang sama dengan cara yang berbeda. Kalau cara yang pertama tadi hukumnya haram, maka dengan cara yang kedua bisa ditempuh supaya sesuai dengan syarat dan hukumnya jadi halal. Ini adalah salah satu contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bisa mencari sesuai dengan syarat. Ada contoh-contoh praktek-praktek yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana kalau ditempuh dengan 1 cara, maka itu hukumnya haram dan tidak sah muamalatnya. Namun dengan cara yang lain bisa, dan dengan cara yang lain ini menjadikan akadnya menjadi halal. Contohnya misalnya yang sering terjadi, misalnya contohnya untuk bisa mendapatkan minyak wangi yang ada alkoholnya. Alkohol termasuk najis. Dan menurut pendapat para ulama, semuanya tidak boleh dijual belikan. Maka bagaimana
hilah syar'iyahnya supaya kita bisa mendapatkan. Ya, perhatikan saya menggunakan istilah mendapatkan, bukan membeli, bukan menjual. Ya, karena secara jual beli sudah tidak sah. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Ya. Atau mungkin suatu yang najis yang lainnya, ya, spiritus misalnya, atau darah untuk misalnya orang yang butuh donor darah, butuh bantuan darah karena kehabisan darah di tubuhnya. Ya, kan sering terjadi di rumah sakit. Ada yang ingin mendapatkan darah untuk dimasukkan di transfusikan ke orang yang sedang sakit yang kekurangan darah. Maka bagaimana caranya supaya orang tersebut bisa mendapatkan itu dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang diharamkan. Kalau dengan cara jual beli benda yang najis itu, benda cair yang najis itu, cairan yang najis itu, maka hukumnya tidak sah dengan akad jual beli. Maka bagaimana caranya? Ada yang pertama bisa kita tempuh adalah dengan cara tabarruk. Ya. Tabarruk itu adalah saling memberi. Yang satu memberi darah, yang satu memberi uang. Bukan menjual beli darah dengan harga sekian, bukan. Tapi yang satu membeli darah, yang satu memberi, ya, bukan membeli, memberi darah, yang satu juga memberi uang. Ya, pakai R bukan L, jadi salah ucap. Dan yang kedua, misalnya ya, parfum yang mengandung alkohol, nggak bisa kita jual beli. Dengan cara jual beli jelas itu hukumnya haram, ya, tidak sah. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan itu dengan cara yang lain selain tabarruk? Tadi sudah disebutkan, ya, yang satu memberi parfum yang mengandung alkohol itu, yang satu memberi uang yang diinginkan atau uang sesuai dengan yang diberikan. Maka yang seperti itu baru ya, bisa ya, didapatkan dengan cara ini, yaitu tabarruk, saling memberi. Dua orang, yang satu memberi parfum tersebut yang mengandung alkohol, yang satu memberikan. Yang kedua adalah dengan cara apa? Tetap jual beli, tapi yang dijual dan yang dibeli bukan parfum yang mengandung alkohol itu. Apa yang dibeli? Botolnya atau kalengnya atau semprotannya. Kaleng yang ada semprotan untuk parfum biasanya. Itu yang dibeli. Saya beli kalengnya ini. Harga berapa? Harga 30.000 dibayar. Isinya dikasih ke orang tersebut. Dan kemudian isinya dikasih. Adapun dia melakukan akad jual beli, bukan jual beli benda cair yang mengandung najis tersebut, mengandung alkohol itu, tapi apa yang dibeli adalah bungkusnya, apa kalengnya atau botolnya, ya, semprotannya yang dibeli. Ya, ini adalah salah satu contoh dari hilah syar'iyah. Jika tidak bisa dilakukan dengan cara jual beli karena tidak memenuhi syarat, maka ditempuh dengan cara yang lain. Tadi apa? Contohkan tabarruk dan dengan cara membeli botolnya atau tempat. Ya, ini disebut dengan hilah syar'iyah. Contoh yang lain misalnya, kalau kita orang
mengatakan jual beli pulsa. Sementara pulsa itu kan nggak ada wujudnya. Yang ada hanya itu terisi katanya sekian. Dilihat juga tidak bisa. Maka bagi kita ya, tidak menggunakan akad jual beli untuk pulsa. Mau listrik, mau handphone isi pulsanya, itu kita pakai tabarruk. Supaya kita tetap bisa mendapatkan pulsa tersebut, tapi bukan dengan cara jual beli. Karena itu adalah suatu yang majhul, tidak diketahui. Ya. Tidak terlihat. Ya. Lam tarahul ain, tidak terlihat oleh mata. Pulsa bisa dilihat oleh mata, nggak bisa. Ya, maka dengan cara apa? Tabarruk. Yang satu memberikan pulsa, ya, udah dikirim pulsanya. Yang satu memberikan uang. Ya. Kalau mau ya mendapatkan itu, bilang ke orangnya, saya minta isi pulsa, jangan saya beli pulsa. Ya. Jangan yang beli pulsa, tapi apa? Minta apa? Isi pulsa. Kemudian ini uangnya saya kasih. Ya, bukan saya beli pulsa kemudian dia jual pulsa, bukan. Ya, ini adalah juga contoh nilai syariah tetap bisa mendapatkan itu, tapi dengan cara yang berbeda, yang mencari celah supaya dibolehkan dalam syarat. Kemudian ada juga contoh yang lain, misalnya pinjam atau hutang uang, tapi ya, di sebagian ini, di sebagian seperti di bank itu kan dengan sistem yang mereka gunakan itu adalah cara akadnya adalah hutang piutang, tapi ada unsur bunganya, ada kesepakatan bunganya di awal, maka itu adalah riba. Caranya bagaimana supaya tidak terjatuh pada riba ini? Dengan cara akadnya bukan akad hutang piutang yang ada bunganya, tetapi akadnya adalah jual beli hutang. Nah, ini kebalikannya. Yang tadi contoh-contoh sebelumnya nggak boleh jual beli, malah ini sekarang ya supaya boleh, maka dengan cara jual beli. Kalau pakai akad hutang yang ada bunganya, ya maka itu menjadi riba. Maka kita sepakat dengan orang yang pimpinan dari perusahaan itu, memberi pinjaman koperasi atau bank. Kita akad ulang dengan cara apa? Ini saya mau akadnya akad jual beli utang. Uang 1 juta saya beli, ya jual beli uang, bukan jual. Uang 1 juta saya beli dengan harga 1.500.000 dengan dibayar secara berangsur selama 1 tahun per bulan sekian. Ya, dengan cara membeli seperti itu. Adalah contoh ya, bagaimana kita bisa melakukan mendapatkan sesuatu yang dengan satu cara itu jika ditempuh maka tidak bisa, maka dengan cara yang lain. Itu contoh yang mungkin sudah pernah saya sebutkan, contoh lain lagi. Misalnya jual beli bensin. Jual beli bensin hanya sekedar jual beli bensin. Begitu saja tidak bisa. Kenapa? Karena bensin itu kan diisi ke dalam tangki, kita tidak melihatnya dan bercampur dengan bensin yang ada di dalam. Sehingga mana yang dibeli itu kita tidak tahu. Ketika kita berakad itu, apa yang masuk ke dalam tangki kita itu kan bercampur dengan bensin yang ada di dalam. Maka bagaimana jual beli yang dibolehkan? Dengan cara apa? Minta izin dulu ke orang. Ridho. Minta ridho dari orang yang menjual bensin di pom bensin.
bahwasanya bensinnya akan bercampur dengan sisa bensin yang masih ada di dalam tangkinya, tangki di dalam tangki bensin yang ada di kendaraan kita, di mobil ataupun di motor. Maka baru setelah itu dijalankan akad jual beli. Ya, kalau tidak, maka dengan cara tabarruk, saling memberi. Kamu isikan bensin, saya kasih uang sesuai dengan yang terlihat tertulis di kalkulatornya penghitung bensin yang masuk sebanding dengan bensin yang masuk. Ya, itu diantara contoh-contoh ini yang disebut dengan hilah syar'iyah. Pada pelajaran yang lalu juga saya berikan contoh tentang hilah syar'iyah ini. Namun baru ingat saya bahwasanya kita perlu mengetahui juga bahwasanya yang seperti itu dibolehkan dalam syarak dan ada dalil. Hilah atau berkilah atau mencari celah, cari jalan atau merekayasa suatu akad yang awalnya tidak dibolehkan dengan cara yang lain sehingga menjadi boleh, maka yang seperti itu dibolehkan dalam syarak. Hukumnya adalah boleh dan ada dalilnya, bahkan Rasulullah SAW sendiri yang mengajarkan kepada orang yang bekerja pada beliau di Khaybah untuk saat orang ini menceritakan tentang rumah yang terjadi di Khaybah. Ada hilah-hilah yang boleh namun hukumnya makruh, misalnya contohnya berkaitan dengan jual beli. Orang berhilah zakat, ya, karena ada sebagian zakat itu kan disyaratkan 1 tahun haul, kecuali hasil panen dari tanaman kurma atau tanaman anggur, atau menurut sebagian mazhab ada juga yang tanaman hasil pertanian. Kecuali itu, ya, yang lain syaratnya harus 1 tahun. Tiba-tiba sebelum 1 tahun, ya, misalnya orang punya kambing 40 ekor, baru 6 bulan dipotong supaya nggak wajib zakat, ya, atau dijual supaya nggak wajib zakat. Seperti ini adalah contoh hilah, boleh hukumnya, namun hukumnya makruh untuk menghindari kewajiban. Ya. Adapun yang tadi hukumnya dibolehkan. Dan yang berkaitan dengan muamalat tadi, jika itu sejalan dan sesuai dengan aturan hukum, ya, tidak melanggar hukum syarak dalam praktek yang dilakukan, maka itu hukumnya boleh. Ada juga hilah-hilah yang diharamkan dan tidak diperbolehkan. Maka harus kita perhatikan supaya kita bisa menjalankan dan menerapkan hukum-hukum ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam, agar kita bisa menempuhnya dan bisa menjalankannya. Apa yang mungkin semula kita tidak tahu, ternyata ada caranya begini, sehingga yang dibolehkan, sehingga kita bisa menjalankan itu dengan benar sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan ajaran syariat, dan tidak melanggar hukum, tidak jatuh pada yang diharam. Nah, karena itu, ya, dengan kita banyak belajar, insya Allah kita akan banyak tahu. Nah, jika ada kosmetik seperti krim yang dipakai di wajah yang mengandung alkohol, apakah boleh dipakai, Ustaz? Hukum memakainya itu masih ada khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Adapun yang sepakat semua ulama itu adalah menjual belikannya itu hukumnya haram, tidak sah. Makanya ada cara lain tadi, hilangnya dengan cara tabarru atau membeli bungkusnya, membeli botol. Nah, adapun memakainya, apa yang mengandung najis alkohol itu ada perbedaan pendapat para ulama.
sebagian besar ulama mengatakan itu najis dan tidak bisa dipakai. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak najis, berkaitan dengan hukum najis atau tidak, yaitu guru dari Imam Malik yang bernama Rabi'atu Ar-Ra'i. Beliau berpendapat bahwasanya khamr itu hukumnya tidak najis. Kemudian soal pertanyaan yang kedua. Jadi saya ulang lagi tadi, adapun untuk kosmetik ataupun parfum itu, kalau memakainya saja, ya, itu ada perbedaan pendapat ulama dari segi apa, najis atau tidak. Yang sepakat semua ulama itu tidak boleh menjual belikannya. Makanya tadi yang kita sebutkan hilangnya. Kalau kita beli bensin langsung kita bilang, tolong isi 40.000. Iya. Kalau kita tidak mengatakan beli, tapi isi 40.000 kemudian ini kasih uangnya. Dan berarti kan itu apa? Dengan cara saling memberi. Kalau ya memang kita ikut apa yang disebutkan dalam pendapat mazhab Hanafi. Jadi selama ini mungkin orang nggak heran, mudah caranya, dan orang pun nggak akan bingung. Itu dalam mazhab Hanafi ya, isi 40.000. Kemudian setelah diisi kita kasih ini gantinya. Ya, banyak orang seperti itu mungkin ya, tidak membuat orang bingung. Jual beli ikan gimana akadnya? Kan ada najisnya juga. Jual beli ikan akadnya adalah membeli, kalau ikannya itu masih hidup, maka tidak dibeli dengan cara timbangan. Sebagaimana kambing juga tidak boleh dibeli dengan cara ditimbang. Sekilo harganya 1.000.000, berarti ini berapa? 2 kilo harganya 2 juta, misalnya begitu. Atau 10 kilo 1 juta, berarti kalau 20 kilo 2 juta. Tidak boleh dengan cara gitu. Atau ikan sekilo berapa? 35.000. Kemudian 2 kilo ditimbang, oh ini semuanya 2 kilo, berarti 70.000. Maka yang seperti itu tidak sah. Kalau masih hidup begitu, maka kalau mau beli ya jangan dengan timbangannya yang dijadikan patokan, karena masuk dalam timbangan itu najis. Kita belinya, saya beli 3, misalnya ini ada 6 ekor. Ya. Meskipun dia ditimbang dulu, oh ini harganya 70.000. Karena menurut timbangan dia 2 kilo. Kemudian kita ketika beli, saya beli isinya hitung berapa isi, berapa ekor, 10 ekor. Nah, saya beli 10 ekor dengan harga 70.000. Supaya kita tidak membeli yang masuk dalam harga tersebut timbangan najis yang ada di dalam perut, atau yang isi dari perutnya yang hukumnya adalah najis. Maka caranya membelinya adalah dengan cara membeli berapa ekor. Itu cara membeli ikan supaya tidak atau hewan supaya tidak masuk dalam hitungan harga itu kita membeli sesuatu yang najis. Maka dengan cara membeli seperti orang beli kambing, saya beli 1 ekor kambing dengan harga 2 juta. Meskipun dia awalnya menimbang dulu, ini beratnya 20 kilogram, berarti harganya 2 juta. Ketika akad, saya beli 1 ekor ini dengan harga
2 juta. Jangan saya beli 1 ekor ini yang beratnya 20 kilogram dengan harga. Enggak usah disebutkan, itu cuma dijadikan sebagai perkiraan dan untuk menentukan harga. Adapun saat akad yang cukup menyebutkan ya, 1 plastik ikan ini isinya ya, berapa ekor ya, atau disebutkan 10 ekor ikan ini yang ada di sini saya beli dengan harga 70.000. Oh, 1 kantong ikan ini saya beli dengan harga 70.000. Ya, jangan menyebutkan ini ikan 2 kilo harganya 70.000 karena apa? Masuk dalam hitungan harga itu atau kotoran. Kecuali kalau kita belinya ikannya sudah mati kemudian sudah dibersihkan isi perutnya, biasanya itu di pasar sudah dibersihkan sisik-sisiknya, kemudian isi dalam perutnya pun dikeluarkan, lalu kemudian sudah saya beli ini harganya 70.000. Kalau itu sudah bersih maka boleh ya, karena sudah bersih dari kotoran. Nah, itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada pertanyaan, insyaallah bisa ditanyakan pada pelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.